مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك kepada orang yang beriman. Saya khawatir kalau kita ini sudah belajar untuk membenci, kemudian kita tidak bisa membedakan mana dalil dan mana dalil, dan tidak bisa membedakan mana pembenaran dan mana kebenaran. Karena kalau mau dicari dalilnya apapun itu ya tetap ada. Dukun aja bisa dapat dalil kok. Bahkan kemudian kalau hanya untuk membenci, banyak dalilnya atas nama memegang kebenaran, atas nama memegang sunnah. Kadang-kadang atas nama dalil dan pembenaran bisa jadi menjadi pembenaran kita untuk kemudian membenci orang yang beriman atas perkara yang tidak kita ketahui, atas perkara yang tidak kita kuasai. Dan akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bahwasanya hari ini kita mendapati bahwasanya hati orang yang berpuasa, banyak di dalam hati dan jiwanya mereka tumbuh penyakit hasad dan tumbuh penyakit hikad, dengki kepada orang yang beriman. Matanya benci kepada orang yang beriman, lisannya penuh dengan kebencian kepada orang yang beriman, tetapi orang kafir itu selamat dari lisannya dan selamat dari hujatannya. Maka sesungguhnya siapapun yang tidak meninggalkan perkara syahwatnya ketika di bulan Ramadan, maka tidak ada butuhnya Allah untuk menerima puasanya. Ya ada syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat antum, syahwat anak ketika kita berniat dan bersemangat untuk membenci orang yang beriman. Tidak kelihatan. Ada nggak orang yang kemudian hobinya untuk kemudian memancing permusuhan di antara orang yang beriman? Ada yang sifatnya itu punya hobi untuk memancing permusuhan. Sekali lagi atas nama dalil dan atas nama pembenaran. Padahal Abdullah bin Mas'ud jelas mengatakan ketika para sahabat sudah memasuki Ramadan itu mereka menahan diri dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan mereka kepada debat dan bisa menjerumuskan mereka kepada hasad dan dengki di antara orang yang beriman. Tetapi ternyata Ramadan itu tidak mampu untuk memenjarakan lisan kita dari perkara-perkara yang bersifat syahwat ketika kita menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan Ramadan kita ini gagal di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada faedahnya Ramadan kita ketika hati kita dan jiwa kita tercelup dengan sesuatu sifat, tercelup dalam satu air yang sifatnya menjadikan kita benci kepada orang yang beriman. Makanya inilah yang menjadikan kita sunnah itu menjadikan kita semakin bertambah cinta kepada orang yang beriman. Kalaupun ada perbedaan yang terjadi di antara para ulama, maka perbedaan itu merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan sikap rahmat dan sikap kemakrufan, sikap kasih sayang. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika berbeda pendapat dengan Yunus As-Sodafi. Salah satu di antara ulama yang sering berdebat dengan Imam Syafi'i itu Yunus As-Sodafi rahimahullah ta'ala. Tapi ketika berdebat, Imam Syafi'i itu mencontohkan akhlak yang baik. Ketika malam diketuk pintu rumahnya Yunus As-Sodafi, dikatakan, wahai Yunus, walaupun kita tidak sepakat dalam beberapa perkara, tapi bukankah kita sepakat dalam banyak perkara lainnya? Itu Imam Syafi'i. Ya. Makanya Masya Allah ya, saya sampaikan di dalam mukadimah tadi kan, saya heran sama orang ketika di bulan Ramadan yang harusnya kita menjaga persaudaraan dulu, harusnya kemudian kita menjaga bagaimana suasana hati. Ada saja tiba-tiba yang mengeluarkan satu perkara yang sifatnya memancing kemarahan dan perdebatan tanpa batas. Dan hari ini sosial media lagi ramai terhadap suatu tulisan. Walaupun memang beberapa hari saya tidak melihat, Allah pas melihat tadi malam, lah ada lagi kayak gini. Dan itu sangat tidak tepat untuk kemudian dikeluarkan. Apapun dalilnya, itu akan memancing betul perdebatan tiada ujung di antara orang yang beriman. Orang-orang yang semacam itu, Masya Allah, orang-orang yang semoga Allah itu memberikan rahmat kepada mereka, punya kebencian yang besar kepada orang yang beriman, tetapi tumpul ketika bicara kepada orang kafir. Dan saya khawatir, kita khawatir apabila diri kita terjangkiti dengan penyakit semacam itu, bisa jadi kita gagal meneladani puasanya Nabi dan puasanya salaful ummah, di mana puasanya Nabi dan puasanya salaful ummah itu justru menggetarkan orang kafir. Itu puasanya Nabi dan puasanya orang sahabat. Oh sosok, iya, puasanya Nabi itu menggetarkan musuh-musuhnya Allah. Perang Badar itu kapan terjadinya kalau bukan di bulan Ramadan?
Fathu Mekah kapan terjadinya kalau bukan di bulan Ramadan? Hittin kapan terjadinya kalau bukan di bulan Ramadan? Ainul Jalut kapan terjadinya kalau bukan di bulan Ramadan? Kenapa? Sesungguhnya puasanya para sahabat ketika mereka menjadi pionir terbaik mengikuti Nabi, puasanya para sahabat itu justru menggetarkan musuh-musuh Allah dan tidak untuk memecah belah di antara orang yang beriman. Itu musuhnya para sahabat. Beda dengan permusuhan yang kemudian hari ini, Masya Allah, justru kemudian yang terjadi di antara orang yang beriman dalam perkara-perkara yang terkadang orang yang memancing pertengkaran itu pun tidak mengetahui tentang persoalan yang dia tulis dan persoalan yang dia kemukakan. Dan apa yang terjadi? Rusak kehidupan agama disebabkan orang yang berkomentar ketika tidak paham tentang konteks agama yang harus dia pahami. Dan hari ini kan coba di grup-grup kami lagi membahas, memang yang di luar enggak, memang yang di dalam harus pasti. Terus saya itu ketika buka grup ini apa? Soalnya saya bingung saya. Ya saya bingung asalnya ada apa gini. Ternyata ada pemicunya. Ditambah lagi kemarin kemudian ketika kita mendapati antara Saudi dengan Qatar, ya kita juga tidak mengerti apa. Ramai juga akhirnya di mana-mana. Dan akhirnya apa yang kita khawatirkan? Maka yang kita khawatirkan akhirnya apa? Terjadilah produk-produk Ramadan mampu menahan diri dari syahwatnya perut, tetapi tidak menahan diri dari syahwatnya jiwa untuk tidak membenci orang yang beriman. Sekali lagi kalau saya ngomong kayak gini, nanti misalkan kemudian diposting ini, nanti juga ada komentar lagi ya. Padahal sifatnya kita berusaha untuk mengademkan hati orang yang beriman. Maksudnya kita tidak ingin saling bersaudara itu. Kenapa? Saya dulu, saya akui deh 6 tahun, 7 tahun yang lalu saya punya hobi kayak gitu Pak. Hobi kayak gitu. Tapi kemudian setelah melihat apa yang terjadi sudah, saya cukup lah. Darah-darah menetes di mana-mana dan kemudian kita akan menikmati terus kayak gini sampai kapan ya? Mari kita jadikan bahwasanya akidah Islamiyah itu menjadi tempat yang nyaman bagi setiap kaum muslimin. Kita menjadikan sunnah menjadi tempat yang nyaman untuk saling mengasihi dalam perkara-perkara yang sifatnya istihadiyah yang terjadi di antara para ulama yang harus dihormati dengan tata cara pandang yang baik. Makanya betul ada salah satu syekh yang berkata, hari ini fatalnya orang dalam kehidupan agama adalah ketika mempelajari ilmu tidak dari asalnya, tidak dari fondasi. Contoh, mempelajari fikih tetapi tidak belajar madhab dulu, rusak akhirnya. Padahal coba kalau kemudian kita jujur, coba deh orang yang sore ini, coba kalau kita belajar fikih contohnya, fikih itu harusnya kita belajar dari fondasinya dulu, yaitu persoalan madhab, kemudian persoalan syariat tasyrik bagaimana, kemudian madhab syafi'i, kemudian pindah ke madhab maliki, pindah ke madhab Ahmad, kemudian madhab Abu Hanifah, baru urut itu. Nanti kemudian dia akan tahu betapa luasnya para ulama ketika mereka menentukan dan berbicara tentang satu perkara. Tetapi karena kita shortcut jalan pintas, kita tidak mau belajar itu karena terlalu lama, belajarnya tematik, kemudian dari YouTube dan kemudian kajian tematik, itu pun juga 1 bulan sekali. Nah itu, disitulah mulai perkara-perkara yang sifatnya rusak itu akhirnya terjadi begitu cepat menggerogotin kehidupan kaum muslimin. Sekali lagi saya sampaikan, Abdullah bin Mas'ud ditanya, bagaimana para sahabat ketika mereka menyambut Ramadan? Nastaqbilu Ramadan wa laysa fi qulubina hiqdun. Tidaklah kami menyambut Ramadan kecuali di dalam hati kami tidak ada rasa hasad kepada orang yang beriman. Dan itulah yang menjadi spirit kita di dalam bulan Ramadan. Ya, semangatnya mencintai orang yang beriman dan semangatnya adalah kita betul-betul menjaga diri dari segala perkara-perkara yang sifatnya bisa merusak Ramadan kita tanpa kita sadari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di antara kesalahan Ramadan yang bisa merusak investasi terbaik kita ketika kita menjadi pelaku bisnis di bulan Ramadan, berdagang dengan Rabb yang kita puja dan kita sembah kepadanya, yaitu adalah Allah. Kesalahan yang kedua ketika kita berinvestasi dalam investasi Ramadan, yaitu adalah gagalnya kita memanfaatkan 10 hari yang terakhir menjadi momen terbaik kita di bulan Ramadan. Jadi yang kedua yang kita harus pahami, gagalnya kita di bulan Ramadan itu kemudian ketika kita tidak memanfaatkan momentum yang terbaik. Momentum yang terbaik adalah ketika pada 10 hari yang terakhir. Momentum gagalnya investor
es buah itu ketika di siang hari terik matahari kemudian tidak jualan, justru ketika hujan dia jualan es buah. Nah itu salah. Kalau orang itu lagi panas terik di rumah, saatnya jual es buah, jangan jual roti, jangan. Maka kemudian kita harus mengetahui investasi kita di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya waktu yang terbaiknya itu apa? Waktu terbaiknya itu 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Ibaratnya apa? Ibaratnya terik matahari yang sangat potensi bagi penjual es buah untuk menarik keuntungan gede-gedean. Investasi terbaik, waktu yang terbaik ketika orang itu jual gorengan di bulan Ramadan, itu jangan jual ketika kemudian di duhur tidak ada yang beli. Tapi kalau kita mau jual gorengan itu ya nanti jam 5, setengah 6 rame orang beli, karena tahu kan masyarakat itu tidak bisa lepas dari gorengan. Ustadznya juga tidak bisa lepas dari gorengan. Karena itu waktunya terbaik itu adalah ketika maghrib, karena orang berbondong-bondong untuk membeli itu. Maka itu pula yang kita harus pahami, investasi yang terbaik kita di bulan Ramadan itu investasinya adalah di bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu investasi terbaiknya kita itu ya di 10 hari yang terakhir. Orang cukuplah dia disebut gagal di bulan Ramadan ketika tidak memaksimalkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Padahal itulah pentingnya kita di bulan Ramadan itu intinya pada 10 hari yang terakhir. Kita lomba lari maraton itu yang paling penting bukan pada kilometer yang pertama, bukan pada kilometer yang kedua. Yang paling penting dalam lomba maraton itu bukan kilometer yang ke-37, bukan pula kilometer 40. Tetapi sesungguhnya waktu yang terpenting adalah ketika mengikuti lomba lari maraton, perhatikan kamu di mana posisinya ketika kamu pada kilometer 42, ketika kemudian garis finish tinggal di depan mata. Bapak kemudian 37 putaran ada di nomor pertama, tapi 42 km yang terakhir Bapak kemudian nomor 20, yang dilihat orang pada nomor 20. Walaupun 37 putaran pertama Bapak di posisi yang pertama. Kenapa? Semuanya itu ditentukan dalam proses akhirnya. Ya, tinju itu tidak dilihat pada ronde yang pertama, tapi dilihat kapan dia jatuh. Tidak penting itu ronde pertama dia memukul, ronde kedua membabat habis, ronde ketiga dia justru yang jatuh, yang dilihat orang ronde yang ketiga. Orang tidak butuh ronde yang pertama dan orang tidak butuh ronde yang kedua. Orang itu kalau melihat bola, bagi yang suka untuk melihat bola, tapi kemudian apalah daya matanya menutup dan tidak bisa bangun di tengah malam. Biasanya kalau kita YouTube, dia cari kemudian hasil pertandingan yang cepat saja, yang akhir saja. Menitnya tinggal menit ke-80. Dilihat di situ. Kenapa? Di situ kemudian intinya skornya berapa. Karena yang paling penting itu semuanya itu terletak pada proses akhirnya. Makanya sama pula kesalahan kita di bulan Ramadan, para ulama menyampaikan adalah ketika kita tidak menjadi investor yang paling memperhatikan 10 hari kita yang terakhir di bulan Ramadan. Gagalnya kita di 10 hari yang terakhir jauh lebih fatal daripada gagalnya kita pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Tapi bisa jadi anak dan antum ada yang gagal 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua gagal, tapi ternyata pada 10 hari yang terakhir kita terbaik, bisa nutupin kesalahan kita dan kekurangan kita pada 20 hari yang pertama. Bisa Ustaz? Bisa lah. Kenapa? Yang terbaik di hari akhir menutupi kekurangan di permulaannya. Masa? Iya. Berikan contoh. Ada kisah kemudian namanya seorang sahabat Utsairim bin Abdul Asyad, orang yang kemudian musyrik dan memusuhi Nabi, terus menerus memusuhi Nabi. Tapi kelihatan ketika dia akan meninggal dunia, dia masuk Islam, dia berjihad, dia terbunuh. Dia terbunuhnya dalam peperangan. Nabi ketika melihat Utsairim itu, Nabi berkata apa? Sesungguhnya dia penduduk surga walaupun belum pernah sholat dan belum pernah keningnya menempel di tempat sujud. Kenapa Nabi memberikan standar surga kepada Utsairim bin Abdul Asyad? Karena sesungguhnya Nabi melihat proses akhirnya ketika dia terbunuh. Ketika dia terbunuh dalam peperangan, Nabi tidak menyebutkan, Utsairim ini dulunya musyrik, memusuhi saya, ngejar-ngejar saya. Itu hilang Pak. Setelah kemudian Nabi mendapati Utsairim itu akhirnya berjihad dan terbunuh di akhir kehidupannya. Belum pernah sholat loh, karena masuk Islamnya saat itu belum masuk waktunya sholat.
Kenapa? Nabi melihat kepada proses akhirnya, itu yang dilihat oleh Nabi. Dan sesungguhnya Nabi sampai berkata, innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Itu amalan yang terbaik, yaitu tergantung bagaimana amalan penutupnya. Dan tidak ada penutup dalam Ramadan panjang yang kita miliki kecuali penutupnya satu. Penutupnya itu ada di 10 hari yang terakhir, itulah penutupnya. Makanya ketika kita kemudian dalam keadaan semacam ini, orang yang gagal berinvestasi di bulan Ramadan, ketika dia bertransaksi kepada Allah, gagalnya dia di bulan Ramadan itu kapan? Ketika dia menjadi orang yang biasa ketika di 10 hari yang terakhir. Lebih banyak memasukkan konten dunianya pada 10 hari yang terakhir, dan lebih banyak memasukkan perkara yang sia-sia pada 10 hari yang terakhir. Padahal kita sepakat membaca dalam lintas sejarah para nabi dan para rasul, sejarahnya nabi dan para sahabat, kita mendapati justru mereka menjadi manusia yang berbeda di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya Allah kemudian sampai bersumpah, wa layalin asyar, demi malam 10. Dan malam 10 itu kalau kita mau buka tafsir, para ahli tafsir itu berkata, ketika Allah bersumpah demi malam, malam yang dijadikan sumpah oleh Allah itu yang malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu. Dan harusnya kita ini kalau sudah di 10 hari yang terakhir, tinggal 10 hari pun tidak usah milih-milih, yang ganjil dan genap dan genap dan ganjil. Kenapa? Nabi Allah tidak pernah bersumpah dengan mengatakan demi malam 10 yang genap-genap saja. Dan ya. Tapi Allah ketika bersumpah dengan walayalin asyar dalam surat Al-Fajr itu, Allah bersumpah demi malam 10. Dan Allah tidak mengatakan, dan Allah tidak mengatakan ganjil serta kemudian tidak membedakan ganjil dan genap. Kenapa? Karena sesungguhnya inilah yang maksimal. Kalau sudah yang paling terakhir ya semuanya itu satu package. Itu package itu tidak bisa dipisah-pisah itu. Karena ini sekaligus pula untuk menyoroti fenomena kehidupan hari ini, orang yang mereka mengkhususkan taatnya hanya di malam ganjil. Bro, kok nggak itikaf? Kan malam genap. Nah, itikafnya kapan? Besok dong, malam ganjil. Ketika malam ganjil, sudah persiapan, rantang, termos. Tumben bawa rantang termos ke masjid, malam ganjil. Padahal kemudian itu merupakan satu perkara yang justru tidak dicontohkan. Semua malam. Mungkin nggak bagi kita akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika kita masih perhitungan ketika berdagang sama Allah. Hitung-hitungan, Allah dicegat pada malam ganjil. Jadi kiper dia kalau malam ganjil. Tapi ketika bukan di malam ganjil, kemudian dia tidak mau nyegat dan tidak menjadi kiper. Ya Allah, itu malaikat aja ngeliatin, kok gini ya jadi manusia banget ya. Karena kemudian apa yang kita maksimalkan itu. Kecuali ketika kita punya umur yang tidak bisa kemudian kita nafikan, dan kita harus memilih, ya pilihlah yang malam ganjil daripada malam gerah. Itu pun kalau malamnya itu kita memang tidak bisa memilih kondisinya. Tapi kalau bagi antum-antum yang diberikan kelapangan di waktu malamnya, tidak ada yang membedakan malam ganjil dan malam genap. Masuklah sebentar ketika kita kemudian itikaf. Kalau memang tidak bisa untuk itikaf secara penuh 10 hari, itikaflah sebagaimana itikaf sunnah. Itikaf sunnah itu bukan itikaf Nabi. Kalau itikaf Nabi 10 hari, itikaf sunnah itu apa? Itikaf sunnah itu itikaf yang kita lakukan, berdasarkan dengan kelonggaran waktu yang kita miliki. Habis maghrib keluar subuh. Karena apa? Paling minim itikaf itu ada yang mengatakan 1 jam, 2 jam, tapi sebagian ulama mengatakan itikaf itu paling minim masuknya maghrib, keluarnya subuh. Ya. Itu pun kalau bisa ya sudah 1 malam ya jangan ngobrol. Makanya saya tidak menyarankan itikaf sama sahabat dan teman. Untuk itikafnya di mana? Di Ashab. Bareng ya, sudah nggak jadi itikaf itu. Ngobrol. Tahu nggak kemarin itu, masya Allah. Itikaf sama teman ada 2 tempat yang tidak disarankan bersama sahabat. 1, majelis ilmu. Sudah kalau taklim barengan, udah nulisnya sebentar 1 ayat ngobrol, gimana sih ngobrol. Terus itu 1. Yang kedua, yaitu tempat yang tidak disarankan bersama sahabat itu kapan? Itu kemudian di tempat itikaf.
Itu perkataan ulama siapa? Perkataan saya. Karena itu pengalaman pribadi. Iyalah, karena kita kan belajar dari kesalahan kita. Coba kalau kita itikaf itu sama teman, pasti nggak itikaf itu. Baca Quran itu di halaman 27, sudah ngobrol sejam, halamannya nggak nambah-nambah. Di situ aja. Karena akhirnya apa? Nggak efektif itu. Ya, makanya tadi disitulah kita paham. Memaksimalkan Ramadan pada 10 hari yang terakhirnya merupakan sifat orang yang sukses dalam bisnisnya. Makanya Masya Allah, kalaupun kita hari ini ketika merasa masih banyak kurang dalam 10 hari yang pertama dan masih banyak kurangnya kita pada 10 hari yang kedua, Masya Allah, moga-moga ketika kita bersungguh-sungguh, kemudian kita banyak beristighfar, Allah memberikan kekuatan kita pada 10 hari yang terakhir. Karena itulah yang paling penting. Dan tidak usah memasukkan dunia pada 10 hari yang terakhir ketika kita mampu. Mudik, tidak usah. Haram Ustaz, ya udah haram, haram. Bid'ah. Ada Ustaz yang membid'ahkan. Mudik bid'ah, musuh mudik bid'ah. Dalilnya mudik. Mudik, para ulama aja nggak mengatakan bid'ah loh. Kecuali antum berkeyakinan kalau tidak mudik tidak afdal. Nah itu mudik itu sesuatu yang sifatnya mubah. Tapi kalau boleh kita mengatakan kapan kemudian mudiknya, nantilah pertandingan diselesaikan dulu dengan jantan. Pertandingan kita itu apa? Pertandingan kita yang di bulan Ramadan selesaikan dulu. Mau nggak kita ini kalau kemudian lari maraton gitu tinggal 2 kilo terakhir itu sisanya, kemudian nyantai sambil kipas-kipas, jalan ini 2 kilometer terakhir ini yang paling penting nih. Ini 2 kilometer terakhir ini yang paling penting ini. Maka justru malah apa yang belakang biasanya ngejar, biasanya kan gitu. Lihat strategi para pelari. Ada itu pelari itu saya namanya lupa saya itu. Dulu saya ngeliat ketika masih kecil kan, Olimpiade itu kan disiarkan langsung. Dunia dalam berita. Kawan-kawan yang berita. Maka Olimpiade, kemudian apa itu kalau Asia itu Asian Games dulu masih menjadi tontonan yang sangat menarik. Saya pernah melihat itu pelari siapa itu strateginya ketika lari 42 kilo selama 40 km itu dia di nomor 7 atau nomor 8. Santai dia larinya, tinggal 2 kilo dipercepat itu langsung langsung ngejar semuanya. Jadi dia nyimpan tenaga itu selama 40 km itu dia tidak terlalu kemudian tidak terlalu ngoyo gitu. Pada waktu tinggal 2 km disitulah dia mempercepat ayunan langkah kakinya itu dan menang akhirnya. Itu contoh saja. Dan disitulah kita memanfaatkan itu 10 hari yang terakhir. Bukan berarti kemudian kita mempunyai pemahaman kalau gitu 20 hari yang pertama nyantai aja. Nanti 10 hari yang terakhir baru kita genjot. Ya salah juga. Disitulah kita memahami kesalahan kita di bulan Ramadan, yaitu adalah ketika kita tidak memaksimalkan 10 hari yang terakhir. Kalau mampu, tidak usah bisa. Kalau mau beli kue ibu-ibu sekarang, pesan kuenya nastar dan all item yang lainnya. Beli jilbabnya sekarang lah, dilihatin mana nastar yang enak. Mulai sekarang. Kalau 10 hari yang terakhir tidak ada transaksi lagi. Kalau mau beli mobil silakan sekarang. Nanti 10 hari yang terakhir itu betul-betul diminimalkan transaksi dunia. Kenapa? Para ulama yang berdagang itu menutup tokonya pada 10 hari yang terakhir. Dalam kitab Majalis Ramadan yang disampaikan oleh Zakhzai, para ulama, ada ulama Qais bin Sabit, dia pedagang, tapi 10 hari yang terakhir dia tutup. Ketika ditanya, 5 fa'alta, 5 aghlaqta, kenapa kamu tutup? Karena sesungguhnya 10 hari yang terakhir adalah aku bersama dengan Rabbku dan tidak bersama dengan dunia dan manusia. Karena apa? Allah paling senang ketika kita mendatanginya pada 10 hari yang terakhir. Dikendorkan dulu obrolannya, dikendorkan dulu urusan dunia, transaksinya di-off-kan dulu. Walaupun tawarannya menggiurkan memang, makanya selesaikan semua transaksinya sekarang. Yang sudah pesan-pesan jilbab, selesaikan sekarang. Tinggal kemudian nanti ketika pada 10 hari yang terakhir tidak ada yang kita fokuskan kecuali adalah bagaimana mempergunakan setiap detiknya, setiap menitnya, kecuali dalam ketaatan. Ibarat kata tarikan nafasnya ibadah, hembusan nafasnya itu adalah ketaatan. Ya, intinya Ramadan di situ. Ya, dan itu merupakan salah satu perkara yang sering
dilalaikan oleh kebanyakan masyarakat. Kebanyakan masyarakat melalaikan kesalahan mereka ketika di bulan Ramadan. Kesalahan mereka yaitu adalah kesalahan mereka tidak memaksimalkan 10 hari yang terakhir. Dan saya ingatkan juga, kalau bubur itu kalau bisa itu sebelum 10 hari yang terakhir. Buburnya boleh Pak, tapi jangan sampai bubur itu menghilangkan yang wajib. Bubur itu sunnah atau tidak sunnah sih? Buka bersama itu sunnah atau tidak sunnah? Atau mubah? Buka bersama itu mubah atau tidak? Saya pulang ke Bekasi aja. Buka bersama itu boleh atau tidak? Boleh. Buka bersama itu boleh atau tidak? Boleh. Bernilai pahala atau tidak? Tidak. Kecuali diniatkan untuk silaturahmi ketemu teman-temannya atau bernilai sunnah. Tapi hukum asalnya mubah. Jangan sampai mubah menghilangkan yang wajib. Apa itu? Sholat tepat pada waktunya. Karena kemudian kalau tidak hilang akhirnya. Dan itu termasuk salah satu di antara perkara yang sering dilalaikan oleh kita. Buka bersama tapi campur laki dan perempuan, senggol-senggolan, colek-colekan pipi. Kamu ketika Ramadan urusan ya. Dan itu sesuatu yang tidak perlu terjadi. Kenapa? Buka bersamanya mubah. Adapun tadi perkara-perkara itu larangan. Jangan sampai yang dilarang itu dilabrak hanya dalam perkara yang sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan Ramadan kata para ulama adalah tidak mengambil faedah dari syariat Ramadan ketika ditetapkan. Tidak mengambil faedah dari sebab disyariatkannya Ramadan. Jadi tidak mengambil faedah dari sebab disyariatkannya Ramadan. Padahal kita ngerti sebab disyariatkannya Ramadan itu apa? Sebab disyariatkannya Ramadan supaya kita mampu merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin. Itulah kata para ulama. Jadi sebab disyariatkannya Ramadan dalam kehidupan kaum muslimin, disyariatkan pada tahun 2 Hijriah dalam kehidupan kaum muslimin. Kenapa Allah itu memberikan syariat puasa pada bulan Ramadan? Syariat ini Allah bebankan kepada kita apa? Supaya kita merasakan penderitaan fakir miskin. Penderitaan fakir miskin ketika mereka mendapati Ramadan. Kita kemudian akhirnya menjadi pelaku bisnis yang gagal ketika kita tidak memahami faedah ini ketika Allah syariatkan dalam kehidupan Ramadan kita. Kita ini gagal akhirnya mendapatkan ini. Kenapa gagal kita? Kita kemudian menjadi orang yang paling bakhil dalam memberikan manfaat dalam kehidupan Ramadan kita. Padahal harusnya Ramadan menjadi bulan yang paling utama bagi kita untuk memperhatikan kehidupan fakir miskin. Makanya Nabi disebut di dalam hadis, Nabi oleh Aisyah itu disebut orang yang paling dermawan itu Rasul. Dan sesungguhnya dermawannya Nabi akan kelihatan pada waktu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi memahami faedah disyariatkannya Ramadan supaya kita merasakan dan berempati kepada kaum fakir dan kaum miskin. Makanya yang ketiga yang kita harus pahami itu apa? Yang kita harus pahami sesungguhnya kita harusnya dalam Ramadan itu menempatkan diri kita menjadi orang yang paling banyak mengalirkan manfaat kepada orang lain, terutama pada kalangan fakir dan miskin ketika membutuhkan kita. Jadikan diri kita di bulan Ramadan itu kayaknya sungai, Pak, bukan kayak sumur. Apa filosofnya? Sungai itu gampang memberikan manfaat, itu sungai. Makanya sungai itu diambil manfaatnya itu mudah banget, dipakai mancing gampang, dipakai renang bisa, dipakai cuci baju bisa, dipakai BAB pun tidak protes. Diambil airnya, tidak pakai timba, Pak. Kalau Bapak pakai timba ngambil air di sungai, Bapak diketawain orang. Jangan menempatkan diri kita pada bulan Ramadan gagal menangkap faedah disyariatkannya Ramadan, yaitu adalah berbagi manfaat dan empati kepada kaum muslimin. Akhirnya kita menjadi orang itu kayak sumur, Pak. Sumur itu apa? Susah diambil manfaatnya. Coba diambil manfaatnya, sumur kan susah. Dipakai renang, tidak bisa, mentok. Dipakai mancing, diketahui orang mau kemana, Pak? Mancing, di mana? Sumur belakang. Dipakai untuk BAB, dipukulin orang satu kampung kita. Susah diambil manfaatnya, bahkan hanya diambil airnya aja susah. Sumur itu kalau diambil airnya aja harus pakai apa? Timba. Kalau enggak pakai pompa air, Pak.
Dan pakai pompa air, pakai listrik. Sekarang naik 100% itu daya bugarnya. 100% naiknya, Masya Allah. Sabar lagi Bang. Maka kemudian di situ kita kemudian mendapati apa? Sesungguhnya fungsinya syariatnya Ramadan itu adalah berbagi, untuk merasakan empati ketika bersama fakir miskin. Kata Syekh Utsaimin itu. Makanya apa? Sesungguhnya perhatikan orang yang membutuhkan. Dan sekarang itu banyak pintu-pintu surga yang sedang dibukakan oleh Allah di bulan yang terbaik ini. Apa itu? Surya. Mereka layak untuk berbuka yang sepantasnya di bulan Ramadan. Qadarullah, saya tidak bisa pergi lagi ke sana. Tapi di sana tetap harus kita perhatikan. Lagi kemudian Somalia, belum lagi kemudian Rohingya. Karena beberapa ikhwan kemarin ada yang pergi di misi di Suriah, itu ada yang berangkat untuk kemudian memberikan bantuan di sana. Itu kesempatan emas, Pak. Karena sesungguhnya apa? Syariat puasa itu bukan hanya menciptakan pribadi yang solid, kepribadian solid diri kita di hadapan Allah. Islam dan sunnah tidak pernah menjadi ajaran anania yang hanya memperhatikan kepedulian kesolehan kita pribadi di hadapan Allah. Tapi sunnah itu menjadikan kita menjadi orang yang paling peduli terhadap keadaan di sekitar. Makanya sampai mendolimi kucing itu menyebabkan kita ini rusak akhiratnya gara-gara mendolimi kucing ketika tidak memberikan makanan kepada kucing. Ya, makanya ajaran yang paling detail ngatur itu semuanya itu dalam masalah sosial itu Islam. Makanya kalau orang hari ini kemudian tiba-tiba ngomong bahwasanya umat Islam itu jadi toleran, kaum muslimin diajari toleransi. Kucing aja dikasih kemudian haknya pada dalam Islam itu. Jangan ngajarin membalung-balung untuk renang. Kaum muslimin itu orang yang ngerti bagaimana toleransi yang benar. Ya, walaupun kemudian kita ini kemudian coba lihat, kita banyak mendapatkan kezaliman di mana-mana. Lihat saja. Bukankah kemudian kita pernah mendapati ini, sekalian saya agak melebar dikit karena hari ini kan disudutkan terus kaum muslimin intoleran gitu. Nah, ngajarin kaum muslimin kok kemudian tentang toleransi, apa? Salah kaprah. Karena sesungguhnya apa? Lihat saja kisah-kisahnya para sahabat ketika mereka bersama dengan orang kafir. Maka mereka penuh akhlaknya dengan kelembutan. Kita mendapati itu kisahnya Amr bin As ketika membangun istana yang gede itu. Tiba-tiba mengambil haknya tanah orang Yahudi ketika orang Yahudi itu menolak untuk menjual tanah itu. Kemudian orang Yahudi itu ngomong, aku laporkan kamu kepada Umar bin Khattab ini. Kemudian lari dia langsung pergi ke Madinah. Nyari Umar bin Khattab, disangkanya Umar bin Khattab istananya lebih gede daripada istananya Amr bin As yang ada di Mesir. Ternyata dicari-cari tidak ada istana di Madinah. Mendapati Umar bin Khattab di mana? Tidur di sebuah pohon kurma. Dia tanya, kamu Amirul Mukminin? Iya. Umar bin Khattab? Iya. Kaget dia. Sampai kemudian ngomong itu, loh, gubernurmu itu ngambil tanahku secara dolim. Mungkin gara-garanya saya Yahudi tidak ada itu. Kenapa dia ngambil itu? Karena dia pengen bangun istana. Apa yang diambil dari dirimu? Tanah. Kemudian Umar bin Khattab nyari itu kemudian tulang. Oh, ada tulang, diambil tulang. Kemudian dikeluarkan pedangnya. Seorang mukmin itu tidak pernah lepas dari pedang para sahabat itu. Kemudian digores itu kemudian tulang itu dengan garis yang lurus itu kasih kepada Amr bin As. Yahudi itu sempat mikir, ya Allah, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah cuma dapat tulang. Tapi kemudian tulang itu diambil, kemudian dibawa itu kemudian kepada Amr bin As. Ketika kemudian Amr bin As itu dikatakan, aku sudah ketemu Amirul Mukmininmu Umar bin Khattab. Iya, apa yang kemudian diberikan? Nih tulang. Gemeter Amr bin As kemudian jatuh tulang itu dan langsung mengembalikan apa yang diambil dari orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu mikir, ini tulang ada apanya? Lalu kemudian akhirnya apa? Yang terjadi itu adalah kemudian Amr bin As mengatakan, sesungguhnya Umar bin Khattab sedang bicara kepada diriku, saya dan kamu wahai Amr bin As, kita ini lama-lama nanti mati dan akan menjadi tulang. Tidak usah kemudian bermegah-megahan semacam itu, karena kita hakikatnya adalah tulang belulang yang akan dikuburkan di dalam tanah. Dan yang kedua, kalau kamu tidak lurus memerintah sesuai dengan kitabullah, kalau kamu tidak lurus sebagaimana kitabullah dan sunnah, maka aku yang akan luruskan kamu sampai kamu lurus sesuai dengan kitabullah dan sunnah, walaupun itu dengan pedangku.
Yang usah ngajarin toleransi sama kaum muslimin. Ketika Hittim jatuh Baitul Maqdis, ketika dimenangkan oleh kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, jatuh darah kucing aja tidak mati kalau ketika Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan Baitul Maqdis. Tapi sebaliknya sebelum kemudian Baitul Maqdis dimenangkan kaum muslimin, kemudian terjadi peperangan sampai kemudian jatuh kepada orang Nasrani, apa yang terjadi, Pak? Banjir darah Baitul Maqdis, dikumpulkan dalam satu lapangan, dibunuh satu persatu. Hari ini tiba-tiba ngomong toleransi, ngajarin kita tentang masalah toleransi. Jangan diganggu, kita ini kayak lebah kita ini. Kalau nggak diganggu nggak akan ganggu. Dan kita tuh ingin memberikan manfaat. Tapi kalau diganggu terus, ya kita punya tangan dan kita punya kaki. Jangan ngajarin toleransi lah sama kaum muslimin itu. Dikatakan intoleran, halah. Nanti kalau Belanda datang ke sini, siapa sih yang pertama yang ada di sorter depan kalau bukan kaum muslimin? Anak tuh mau melihat deh. Nanti kok tiba-tiba orang kafir nyerang Indonesia, waliyadzubillah nasallallahu, kita berlindung dari itu. Cuma permisalan aja. Kalau tiba-tiba orang kafir ingin nyerang kita dan ingin untuk memerangi kita, anak ingin melihat siapa yang barisan terdepan. Yang barisan terdepan itu yang mungkin tidak pernah ngomong nasionalisme, Pak, tapi menjadi orang yang paling terdepan membela tanah airnya. Itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Ya. Makanya umatnya tidak usah ngajarin toleransi. Oh, umat Islam intoleran. Kemudian tulisan anak-anak diangkat, nudutin kaum muslimin. Dimunculkan agama kasih sayang dan agama warisan. Oh, itu maksudnya apa sih? Ini Ramadan kok dijaga toh perasaannya seorang muslim itu. Ya. Mau apa sih tadi? Di situlah kemudian kita akhirnya paham. Jadi kemudian fungsinya kita di bulan Ramadan itu apa? Fungsinya kita di bulan Ramadan itu ketika gagalnya di bulan Ramadan itu apa? Yaitu adalah ketika kita tidak memahami fungsinya disyariatkan Ramadan itu apa? Menumbuhkan empati kaum muslimin. Makanya tolong perhatikan itu. Makanya ada amalan berbuka. Makanya bapak kalau kemudian sampai mencampuri istrinya di siang hari, maka kemudian fidyahnya apa? Kafarohnya apa? Ada seorang suami istri kemudian mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kafarohnya apa, Pak? Berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Itu kafarohnya Islam itu selalu menumbuhkan rasa sosial, Pak. Bapak kemudian bersumpah atas nama Allah, kemudian ingin menebus sumpahnya, memberikan makan sama orang muslim, memberikan makan orang miskin, zakat, kemudian jaga omongan supaya nggak melukai orang, kemudian membantu tetangga, itu semuanya ngajarin sosial, Pak. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Intinya puasa itu supaya kita dididik oleh Allah. Dengan lapar itu kita sebenarnya bisa meninggalkan semuanya. Kalau betul-betul kan Allah mau sampai yang halal aja ditinggalkan kalau Ramadan itu. Suami istri itu halal atau tidak? Sehalal-halalnya. Tapi bisa ditahan itu. Kenapa? Posisi lapar itu menciptakan banyak karakter kebaikan dalam hidup. Ya, itu yang kemudian ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kurang optimal dalam doa. Ya, jadi kemudian kesalahan kita Ramadan itu tidak memanfaatkan bulan ini, di mana setiap hitungan detiknya dan menitnya menjadi bulan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jarang mengetok pintu langit dalam doa, padahal orang yang paling banyak mengetok pintu langit adalah orang yang paling banyak dibukakan pintunya oleh Allah. Makanya pergunakanlah secara maksimal, pergunakan waktu yang mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu permintaannya cepat dikabulkan oleh Allah. Gagalnya di Ramadan adalah ketika kita gagal memaksimalkan Ramadan dalam rangkaian doa yang kita panjatkan kepada Allah. Padahal pentingkah? Penting banget. Ramadan itu merupakan bulan doa. Makanya setiap dari kita pasti punya hajat dan kekurangan. Tutup kekurangan kita dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kesalahan di bulan Ramadan, yaitu kenal Allah hanya di bulan Ramadan tok, tapi setelah Ramadan selesai tidak mengenal Allah. Makanya para salaf itu sampai berkata, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Kamu itu jadi rohnya, kamu itu jadi hambanya Allah setiap waktunya, dan jangan hanya menjadi al-jamaah, dan jangan hanya menjadi hambanya Allah di bulan Ramadan.
Orang yang paling buruk di bawah kolong langit adalah orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja, pakai jilbab di bulan Ramadan, menutup aurat di bulan Ramadan, tilawah hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah merasakan kedekatan ia kepada Rabb-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah yang terakhir di antara kesalahan kita di bulan Ramadan, kurang memaksimalkan sunnah-sunnah. Padahal sunnah itu merupakan sesuatu yang sifatnya kecil, tapi bisa jadi mendahului kita ke pintu surga ketika memaksimalkan Ramadan itu dengan amalan yang sunnah. Yang pokok Pak belum tentu diterima. Cara mengcovernya bagaimana? Cara mengcovernya dengan amalan sunnah. Jangan remehkan sunnah, karena kita tidak pernah tahu di antara amalan yang kita lakukan manakah yang akan mendahului kita sampai ke surganya Allah. Ya. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita yang paling dekat dengan jempol kita. Kita tidak pernah tahu amalan kita yang mana yang akan mendahului kita ke surga. Jangan remehkan amalan kita di dalam sunnah, karena bisa jadi amalan sunnah itu yang akan mendahului kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita lakukan. Kita membicarakan ini karena pada dasarnya kita ingin untuk tahu, ya, kita ini sedang investasi. Tidak ada pebisnis yang paling sukses kecuali pebisnis ketika dia sedang berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan. Tidak ada investasi yang terbaik kecuali investasi yang terbaik itu di bulan Ramadan. Saya, antum, antuna, kita ini adalah pedagang, memproduksi amal ibadah. Amal ibadah kita adalah produksi barang kita yang kita jual. Jangan dijual gara-gara pujian, jangan dijual kepada niatan duniawi. Jualah produk ibadah kita hanya kepada Allah, karena nilai tukarnya itu mahal. Apa nilai tukarnya? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Nilai tukarnya itu adalah surga, di dalamnya pintu ar-rayyan yang mengundang bagi orang yang berdagang kepada Allah di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Dijaga hatinya, dijaga 10 hari yang terakhirnya, dijaga bagaimana kita tetap memberikan manfaat kepada kaum muslimin ketika di bulan Ramadan. Dijaga betul bagaimana Qurannya, Pak. Itu apa tadi ada Qurannya. Jangan sampai tidak khatam di bulan Ramadan. Minimal khatam itu sekali. Walaupun memang khatam Quran itu tidak wajib di bulan Ramadan, minimal para ulama menyampaikan sekali dia khatam terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian dijaga betul bagaimana istiqomah kita. Jangan hanya menjadi orang yang kenal Allah di bulan Ramadan, tetapi tidak kenal Allah di luar bulan Ramadan. Jadilah mukmin dalam setiap muslim. Jangan menjadi muslim hanya di satu musim, tapi jadilah muslim di setiap musim. Dan musim itu adalah musim setiap waktu ketika kita sampai mendapati ajal. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji, Allah memberikan keberkahannya, dan semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ya. Kalau doa itu mesti pakai bahasa Arab atau Boleh bahasa Indonesia Bapak, tetapi afdolnya seutama-utama doa itu adalah dengan memakai bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Sebenarnya tidak susah Bapak, dan kita harus paham pendek-pendek, kecuali yang panjang. Kalau panjang silahkan Bapak, tidak mampu dibaca saja. Doa yang panjang itu kalau saya lihat itu cuma satu Pak, doa ketika istikharah itu panjang dia. Selainnya itu doanya pendek-pendek. Contoh, meminta anak yang solih, Rabbi habli minas sholihin. Minta ditutupi hutang, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pendek-pendek Pak. Karena memang Allah memberikan syariat doa tidak pernah bermaksud untuk membenarkan kita. Paham? Iya. Yang lain? Iya. Melafalkan apa Ibu? Tidak, niat cukup di dalam hati saja. Bahwasanya Ibu melakukan i'tikaf itu semata-mata karena Allah, bukan karena duniawi dan bukan karena pujian manusia. Tidak perlu melafalkan niat di dalam masalah i'tikaf. Ibu melafalkan niat dalam persoalan umroh, Ibu silakan untuk niat dilafalkan, dan ketika haji. Selainnya tidak ada pelafatan niat. Pelafatan niat munculnya dari Imam Syafi'i, yang Imam Malik sifatnya membantu hati.
sifatnya hanya membantu hati. Tapi kalau kita berhujjah kepada Nabi, kita tidak dapatkan bahwasanya itu Rasulullah melakukan. Ketika beliau tidak melakukan, cukuplah kita tidak melakukan. Apa itu? Iya, itikaf harus di masjid, Ibu. Kalau itikaf di rumah namanya PB. Posisi enak. Kalau ibu kemudian tidak bisa karena disebabkan udzur, maka kemudian ibu tidak itikaf. Contohnya merawat anak, mendidik anak, itu hukumnya wajib atau sunnah? Itikaf sunnah atau wajib? Sunnah. Yang wajib jangan dikalahkan dengan yang sunnah. Jadi pahalanya Ustaz, seutama-utamanya sunnah tidak akan pernah mengalahkan utamanya sunnah wajib. Saya kok enak ini loh, anak ibu masih 3 tahun mau diapain? Gak mungkin kan kita dudukkan di meja. Nah, ibu mau itikaf, tolong kamu dewasa selama sebulan. Kalau kita bawa ke masjid juga kadang-kadang rusak suasana khusyuknya ibadah. Kasihan orang pengen ibadah. Kemudian terganggu ketika kita egois memikirkan perasaan kita sendiri, tidak memikirkan orang yang itikaf di situ. Kadang-kadang kan gitu kan, itikaf majelis itu memang harus dijaga dari anak-anak. Karena ibu tahu kenapa banyak pemateri sampai keras tentang masalah anak-anak. Karena kalau sudah menyampaikan tiba-tiba ada suara anak-anak itu buyar semua yang akan disampaikan. Makanya kemudian saya melihat ada beberapa yang sampai tegas meletakkan aturan. Bukan kemudian kita ingin membatasi, enggak, tapi ingin untuk mendidik setiap orang tua memperhatikan anak ketika hadir di majelis ilmu. Allah bisa. Paham ibu? Ya, jangan didudukkan anaknya di atas meja. Ya. Ini kemudian takutnya yang lain. Saya kira cukup yang kita kaji, tidak ada pertanyaan yang lainnya. Insya Allah semoga yang kita pelajari akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Bersihkan hati mulai sekarang. Ayo kita bersihkan hati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menggetarkan orang kafir, bukan bulan untuk memancing permusuhan di antara orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.